Selamat pagi semuanya. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Adi, Gigi, Selamat, ya, selamat pagi dok. Terdengar dengan baik dok. dengan jelas ya. Oke, Ya dok, semoga nggak ada gangguan ya. siap dok. Kalau online biasanya eh, ada aja gangguan sinyal. Oke, Adi dan Gigi sudah masuk juga kayaknya ya. Gigi, Gigi Korti kelas C kalau nggak salah ya. Namanya Gigi ya. Sudah masuk, Dok. Oke, nanti Adi sama Gigi tolong di screening teman-temannya siapa yang nggak kuliah hari ini ya, pagi ini ya. Nanti saya minta datanya ya. Baik dok. Nanti tolong Baik, dibuat Dok. buat di screenshot, terus tolong dikirim datanya ke saya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir hari ini ya. Oke, karena ada surat edaran rektor terkait perkuliahan dan kegiatan
kampus mulai tanggal 24 sampai tanggal 27. Jadi kalau di surat edaran itu sih tertulis semua perkuliahan online gitu. Kecuali praktikum, praktikum masih offline. Kemudian UP skripsi itu eh, tergantung pada dosennya, boleh offline, boleh online gitu. Jadi ya udah karena kuliah harus online, ya udah terpaksa hari ini kita online dulu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya, untuk diskusinya baru kita akan offline gitu ya. Oke, kita mulai aja ya kuliahnya ya pada pagi hari ini. Selamat pagi dulu semuanya sekali lagi. Em, Bertemu lagi ya dengan saya pagi ini dengan materi penyakit kulit, tapi dengan bidang atau sudut pandang yang berbeda. Kali ini Interna 2 itu lebih ke hewan besar. Sebenarnya sih iya masih ada yang mirip-mirip juga, cuman memang beberapa penyakit hanya ada pada hewan besar saja dan tidak ada pada hewan kecil gitu. Untuk hewan kecilnya kan kalian sudah dapatkan di Interna 1, sekarang kita ke Interna 2 lebih ke penyakit di pada hewan besarnya gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke penyakit penyakit tersebut gitu, saya ingin mengingatkan kalian terkait dengan diagnosis penyakit kulit sebenarnya sama aja dengan penyakit pada eh, hewan kecil gitu. Hanya saja mungkin kalau di hewan besar itu kecenderungannya mungkin perbedaannya adalah kalau di hewan besar nggak mungkin pasiennya datang ke kita gitu, ke klinik kita gitu ya, pasti kitanya yang datang ke lapangan pada umumnya gitu. Jadinya di situ aja. Kemudian penggunaan ambulator mungkin tidak terlalu umum juga pada hewan besar gitu, tidak sama seperti di hewan kecil ya. Biasanya kita menulis rekam medis gitu ya. Kalau di hewan besar sih agak jarang gitu penggunaan ambulator, tapi kalau bisa sebenarnya sih digunakan gitu. Mungkin lebih umum digunakan pada em, peternakan-peternakan mungkin yang dengan skala yang lebih besar gitu ya, karena memang harus tahu rekam medisnya seperti apa. Tapi kalau untuk yang em, skalanya kecil gitu, yang hanya eh, di rumah-rumah penduduk begitu, jadi dokternya biasanya sih nggak sampai buat ambulator gitu, seperti yang dilakukan pada hewan kecil gitu ya. Nah, sama juga seperti pada hewan kecil, selain kalian juga tahu sinyalemen ya, jadi harus tahu juga seperti biasa riwayat dan temuan klinisnya gitu. Ini beberapa hal yang perlu kalian eh, dicatat di kepala gitu ya. Mungkin karena tidak eh, terlalu umum untuk melakukan pencatatan di ambulator kalau pada hewan besar. Jadi kalian harus tahu ini dulu begitu ya. Jadi direkam gitu, direkam di dalam kepalanya sehingga nanti bisa kalian gunakan untuk membantu kalian untuk melakukan diagnosis gitu. Nah, beberapa hal ini barangkali ada yang tidak kalian pahami, mungkin dibaca dulu. Saya rasa semua yang saya tulis di sini bisa dipahami dengan baik, itu artinya tidak tidak membuat bingung gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan riwayat dan temuan klinis yang perlu kalian catat di kepala kalian. Ini tentunya membutuhkan juga informasi dari pemilik gitu ya, dari si ownernya. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait riwayat dan temuan klinis yang saya tulis di sini? Kalau tidak, baru saya lanjutkan. Ada? Sejauh ini untuk riwayat dan temuan klinisnya cukup dapat dipahami, Dok. Oke. Baik, kalau gitu saya lanjutkan aja ya. Ya, karena ini memang tinggal dibaca aja sih ya. Kemudian saya lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Jadi sama seperti juga pada hewan kecil, jadi dilakukan juga pemeriksaan fisik, diantaranya inspeksi palpasi, begitu. Teknik membaui juga tetap
dilakukan ya, walaupun memang mungkin tidak terlalu sama seperti pada hewan kecil gitu ya untuk teknik membawi ini gitu. Tapi tetap harus dilakukan begitu. Nah, inspeksi palpasi apa yang harus diinspeksi tentunya lesinya ya, entah itu distribusinya, entah itu tipenya. Jadi mohon di refresh lagi. Untuk tipe-tipe lesinya ada primer, sekunder, yang mana aja termasuk primer, yang mana saja termasuk sekunder gitu ya. Diingat-ingat lagi gitu. Kemudian untuk distribusinya, persebaran lesinya ya, apakah sifatnya general, hampir seluruh tubuh begitu ya, apakah lokal, spot-spot begitu, atau di area spesifik untuk lesinya. Kemudian yang untuk dipalpasi, beberapa hal ini yang harus kalian lakukan terkait dengan palpasi gitu. Krusta, tingkat kekerahan kulit, kerontokan, kemudian untuk membrana mukosanya tetap juga ditampilkan di sini ya. Jadi kedua hal ini harus jalan, infeksi dan palpasinya. Periferal limfadenopati, apakah kalian paham apa yang dimaksud dengan periferal limfadenopati? Ada yang bisa membantu saya? Apa itu periferal limfadenopati? Izin dok, pembengkakan kelenjar getah bening dok. Pembengkakan kelenjar getah bening. Apa itu kelenjar getah bening, Adi? Adi kemarin Eh, teman-temannya Gigi sama Adi udah diinformasikan tentang syarat untuk saya izinkan masuk ke room kan ya? Sudah dok. Iya, oke. Jadi kalau yang tidak mengikuti apa yang saya inginkan, jadi nggak saya masukkan ke dalam room ya. Mohon maaf. Oops, sorry. Apa itu Ini kelenjar getah bening, Adi? apa namanya? Kelenjar limfatik. Jadi dia itu yang menjadi garda terdepan imunitas tubuh. Maaf dok. Kalau kamu kalau kamu melakukan pemeriksaan fisik, Hmm. apa itu yang kamu palpasi itu? Kalau Oh, glandulanya dok. glandula. Mm-mm. Oke, limfonodus ya. Limfonodus dok ya. Ya, limfonodus. Oke, itu yang kalian palpasi gitu karena seperti yang tadi Adi katakan, apa itu Adi? Tadi apa dibilang? Garda terdepan apa? Ini apa, sistem pertahanan tubuh dok. Oke, sistem pertahanan tubuh gitu ya. Jadi biasanya di situ diproduksi gitu ya. Jadi biasanya kalau ada terjadi yang suatu infeksi, biasanya area-area terdekatnya itu limfonodusnya akan mengalami pembengkakan. Nah, ini yang perlu kalian palpasi gitu ya. Kalau saya tanya misalkan limfonodus superficial yang yang bisa kalian palpasi dengan mudah, masih ingat nggak? Coba selain nadi. Ada yang bisa memberi contoh? Atau Izin ada? dok, Iya, silakan. limfogranula mandibularis dok, Mandibula di mana tempatnya, Claris? di mandibularis dok. Mandibula itu di mana, Riz? Eh, Mandibula itu rahang bawah dok. Di Rahang bawah. Iya. Iya, oke, di area sana ya. Jadi ada yang namanya. Nah, ini susahnya kalau mau ini sih saya sebenarnya pengennya offline gitu. Tapi ya sudahlah. Nanti diingat-ingat lagi ya. Jadi seperti yang Claris bilang tadi, eh limfonodus submandibula adanya di bawah rahangnya. Jadi kalian biasanya palpasi dari arah depan gitu. Jadi kalian di depan hewannya gitu. Jadi agar menemukannya lebih gampang. Kemudian dipalpasi di bawah area. Coba dirasakan. Ada pembengkakan nggak? Gitu. Ada bengkak nggak? Terasa lebih hangat kah? Gitu. Ada rasa sakit enggak gitu ya. Jadi itu yang dirasakan.
Di mana lagi ada limfonodus superficial? Limfonodus di area cervicalis, Dok. Di mana, Nom? Limfonodus di area cervical, leher. Cervicalis. Di area mana itu? Itu gampang dipalpasi. Iya, kalau nggak salah di area jugularis gitu, Dok, deket-deket. Di area jugularis. Iya. Kalau saya sih nggak pernah memeriksa limfonodus cervicalis ini. Mungkin di atasnya lagi, Cynthia, yang lebih gampang untuk dipalpasi, Sin. Yang di dekat telinga itu, Sin. Ingat nggak, Sin? Cynthia. Ini yang mau mencoba untuk menjawab, saya berikan nilai plus loh ya. Izin menjawab, dokter, mungkin parotidea gitu. Syosha, ya, parotis ya. Parotis biasanya salah satu limfonodus yang eh, mudah untuk dipalpasi. Jadi posisinya di bawah telinga, di basal telinga. Ada lagi? Ini kenapa kelas? Ini kenapa kelas D aja yang jawab nih, kelas C-nya Ada mana nih? ada limfoglandula yang sering jadi apa? Jadi untuk mendeteksi penyakit dari sapi Bali itu Mm-mm. limfoglandula prescapularis, Dok. Biasanya kalau membengkak sebagai salah satu gejala penyakit jemberanak kalau di sapi Bali. Oke, prescapularis. Ada lagi, ayo. Coba diingat-ingat lagi. Dekatnya prescapularis. Ada lagi. Izin menjawab dok. Yang Ajib. Popliteus bukan dok? Popliteus boleh, tapi di kaki belakang ya. Iya. Iya, oke. Kaki belakang ada popliteus. Aji ini ya. Yang di kaki depan, ketinggalan satu lagi yang gampang untuk dipalpasi. Limfonodus axillaris. Axillaris ya, Hari. Sip. Nah, itu berapa limfonodus ya, yang pada umumnya sih sebenarnya lebih sering dilakukan pada hewan kecil sebenarnya. Jadi saya hanya ingin merefresh ingatan kalian aja gitu ya. Kalau pada hewan besar, kalian bisa melakukannya atau memungkinkan untuk dilakukan ya dilakukan gitu. Tapi kalau tidak, seringkali agak sulit gitu ya, karena ya hewannya besar gitu. Terus kadang juga agak susah handle-nya gitu. Sebentar nih, temennya ada yang masuk. Oke. Jadi paham ya, jadi pembengkakan limfonodus juga sebenarnya perlu untuk dicek dalam kaitannya dengan diagnosis penyakit dermatologis begitu. Nah, setelah nanti kalian melakukan, sudah datanya sudah punya sinyalemen, kemudian anamnesis dan pemeriksaan fisik gitu ya, di kepala kalian itu sebenarnya pasti sudah muncul beberapa diagnosis banding gitu ya. Jadi nanti untuk memastikan atau mendapatkan diagnosis definitif dari penyakit itu, jadi ini yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi sangat penting sebenarnya melakukan pemeriksaan penunjang sehingga treatment yang kalian berikan juga nanti akan pas gitu ya. Jadi jangan dipikir baru penyakit kulit dikit-dikit ivermectin, dikit-dikit ivermectin gitu. Jadi ivermectin itu tidak bisa mengatasi semua jenis penyakit ya. Kalau memang penyakitnya itu parasit ya iya sembuh dengan ivermectin. Tapi kalau misalkan penyakitnya ringworm gitu, misalkan penyakitnya off gitu, yang nggak akan sembuh dengan ivermectin gitu. Nah ini pentingnya pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lab dan wawasan kalian dalam menentukan suspek begitu ya. Seringkali juga di pemeriksaan penunjang itu nggak dapat hasil gitu, nggak selalu dapat hasilnya gitu. Nah ini yang pentingnya ketika kalian membuat lesion map begitu, kemudian di anamnesis, nanti ada kaitannya dengan epidemiologi penyakit kalau untuk di hewan besar ya. Jadi karena ada beberapa penyakit yang terkait dengan virus dan eh, bakteri yang di hewan besar sehingga membutuhkan kunci-kunci epidemiologi gitu ya. Ini beberapa teknik diagnostik yang bisa dilakukan di dermatologi gitu. Jadi beberapa di antaranya itu
lebih umum digunakan pada hewan kecil, misalkan Wood Slam, intradermal skin test gitu ya, tidak umum dilakukan pada hewan besar, tapi saya tetap menulisnya di sini hanya untuk mengingat-ingat lagi biar kalian mau buka aja bukunya gitu ya. Tapi tetap saya tuliskan di situ umumnya dilakukan pada hewan kecil gitu. Yang paling umum dilakukan pada hewan besar paling ya kerokan kulit, trikogram gitu ya. Kultur masih oke dilakukan kalau memang ada sesuatu penyakit yang memang sedang diinvestigasi gitu ya. Kemudian untuk sitologinya ini beberapa tekniknya acetative preparation, impression, smear, fine needle aspiration itu bisa cukup cepat untuk dilakukan untuk screening. Kemudian biopsi itu opsi terakhir ya biasanya ya, tergantung kebutuhannya nanti begitu. Ketika misalkan riset ya iya memang biasanya membutuhkan biopsi. Atau ketika pemeriksaan penunjang yang kalian lakukan itu tidak mendapatkan hasil. Dari beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan tidak mendapatkan hasil, tapi kalau saya biasanya nggak langsung ke biopsi dulu, saya pasti ke trial terapi dulu. Jadi pasti saya sudah punya suspek sebenarnya. Nah, saya coba dengan trial terapi, ketika ada progres di situ ya, berarti suspek saya benar gitu. Jadi nggak harus saya sampai melakukan biopsi gitu ya. Kalau memang suspek saya benar gitu. Tapi kalau memang tidak ada progres gitu, berarti kan suspeknya salah gitu. Jadi boleh dilakukan biopsi selanjutnya gitu. Atau mungkin sudah melakukan beberapa kali trial terapi tapi nggak ada perubahan, itu nggak dapat hasil, nggak ada progres gitu. Jadi biasanya dilakukan biopsi gitu. Jadi biopsi ini merupakan opsi terakhir kalau untuk seorang praktisi gitu ya, kecuali seorang peneliti gitu ya, yang memang datanya membutuhkan data histopatologi, ya biasanya diambil biopsinya di awal gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi kalau seorang praktisi sih biasanya nggak langsung ke biopsi dulu gitu. Ada beberapa pertimbangan dulu yang dilakukan sebelum mengambil opsi biopsi gitu ya. Immunofluorescence, jujur saya belum pernah melakukan juga yang ini gitu. Tapi memang biasanya bisa dilakukan untuk beberapa jenis penyakit biasanya terkait dengan virus ya. Gitu ya. Untuk yang dua ini, yang Woodland dan intradermal skin test, seperti yang saya katakan tadi, tidak umum dilakukan pada hewan besar gitu, lebih umum pada hewan kecil. Walaupun sebenarnya apa ya, Woodland itu kan gampang sebenarnya dibawa kemana-mana. Jadi kalau mau dilakukan pada hewan besar pun sebenarnya bisa gitu, tapi memang tidak umum dilakukan. Kenapa? Karena wood slime ini mungkin kalian masih ingat di pelajaran sebelumnya di Interna 1 kalau kita ngomongin ringworm pada hewan kecil ya, pada anjing, kucing gitu, yang pada umumnya penyebabnya adalah Microsporum canis gitu. Nah, ini wood slime-nya ini berpendarnya ya ketika jamur dermatofita yang menginfeksinya adalah Microsporum canis gitu. Itu pun hanya 50% dari M. canis yang berpendar gitu. Atau artinya wood slime-nya nyala gitu ya. Jadi pada hewan kecil saja dia hanya 50% yang akan menyala, apalagi pada hewan besar yang notabene memang penyebabnya bukan Microsporum canis gitu. Jadi pada hewan besar umumnya sih untuk wood slime ini tidak dilakukan gitu ya. Nah, kalaupun kalian mau mendiagnosis bahwa ini suspek ringworm loh, tapi tidak dilakukan wood slime misalkan, ya lakukan trikogram atau superficial skin scrape atau tape aceta preparation gitu, temukan arthrosporanya. Itu saja cukup. Jadi kalian nggak perlu wood slime sebenarnya, ya. Nggak perlu juga sampai kultur, kecuali memang kalian ingin memastikan misalkan spesies apa sih yang menginfeksi gitu. Tapi kalau hanya untuk diobati begitu ketemu arthrosporanya sih ya cukup sudah dilakukan terapi antifungal gitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini merupakan beberapa jenis etiologi atau penyebab dari penyakit kulit gitu. Jadi jangan berpikir bahwa penyakit kulit itu penyebabnya cuma parasit, bakteri,
jamur gitu. Tidak ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit kulit dan biasanya memang sangat mirip-mirip. Ini yang pentingnya kalian untuk menganalisa data yang kalian punya. Data kan sudah semua kalian yang pegang gitu. Jadi belajar untuk menganalisis ketika pemeriksaan penunjangnya tidak menemukan apapun gitu. Jadi belajar untuk menganalisis data-data yang sudah kalian punya, mulai dari sinyalemen, anamnesis dan pemeriksaan fisik, plus lesion map yang sudah kalian pegang begitu ya. Kira-kira ini lebih ke arah mana gitu. Kemudian dilakukanlah trial terapi. Kalau trial terapinya ada progres gitu, seminggu aja ada progresnya, oke berarti suspek kalian benar gitu ya. Jadi ingat, tidak selalu pemeriksaan penunjang itu akan memberikan kalian jawaban. Nah, disitulah peran kalian sebagai dokter hewan, artinya dengan wawasan yang sudah kalian punya itu mencoba untuk menemukan jawaban ini suspek apa sih sebenarnya gitu, sehingga bisa menentukan terapi yang akan dicoba untuk diterapkan. Oke, saya mulai dengan penyakit-penyakitnya ya. Jadi kalau nggak salah saya coba ambil 4 penyakit yang akan saya paparkan secara garis besarnya gitu. Jadi perwakilan dari masing-masing agen nanti ya. Untuk jamurnya saya ambil yang paling sering itu ringworm atau dermatofitosis. Ini tentunya kalian sudah dapatkan juga di hewan kecil dan juga di sapi Bali gitu ya. Nah, memang kalau pada apa sapi gitu atau hewan besar gitu mungkin untuk klinis pruritusnya mungkin tidak akan setinggi di hewan kecil seperti yang sudah kalian pelajari juga ya. Oke, dermatofitosis, jadi jamur superficial sebenarnya jenis ini salah satu contoh jamur multiseluler ya, jadi bersel banyak begitu yang bisa atau berpredileksi atau yang suka pada jaringan-jaringan yang ada keratinnya. Contohnya di epidermis. Di epidermis itu juga lebih spesifik sebenarnya ke stratum corneum ya. Jadi di stratum corneum di mana zat tanduk atau keratin itu paling banyak ada di situ gitu. Kemudian ada juga di rambut, ada juga di kuku. Kalau di hewan besar ada satu jaringan ya yang saya tinggal di sini untuk ditulis gitu. Ada yang bisa mengingatkan nggak? Jaringan apa lagi ya yang bisa diinfeksi oleh si jamur dermatofita pada hewan besar? Ini pada hewan kecil nggak ada, cuma hewan besar yang punya jaringan yang saya maksud ini. Ada yang bisa menjawab? Yuk, dicoba untuk dijawab. Stratum corneum kulit, rambut, kuku. Ini baru 3 jaringan yang saya tulis. Izin menjawab, Dok. Ya, Maaf kalau salah, mungkin tanduk. ya, tanduk jawabannya ya. Tar dulu, ini yang jawab siapa? Nggak. Maaf, Dok, saya Hari. Oh ya, Hari. Ya, jawabannya tanduk ya. Jadi di hewan kecil nggak punya tanduk tuh, tapi di hewan besar ada tanduknya gitu. Jadi suatu saat ketika nanti kalian menemukan lesi di area tanduk yang bentuknya khasnya mungkin kalian juga sudah tahu ya, kalau kalau klasiknya ini muncul jadi bentuknya bulat gitu. Jadi itu adalah infeksi jamur dermatofita gitu ya. Jadi jangan dilupakan salah satunya tanduk. Oke? Siapa tahu nanti kalian balik ke tempat kalian masing-masing ketemu jamur dermatofita yang pada tanduk gitu ya. Oke, untuk penyebabnya sendiri, kalau berdasarkan tempat dia hidup atau dia sukanya hidup di mana gitu ya. Jadi dibagi menjadi 3 jenis gitu. Ada yang geofilik, ada yang zoofilik, ada yang antropofilik. Nanti kalau berdasarkan teknik dia menyerang begitu ya atau menginfeksi itu beda lagi nanti jamur dermatofita ya. Jadi ada yang sifatnya ektotrik, ada yang sifatnya endotrik begitu. Kalau yang tidak saya tulis di PowerPoint, tolong dicatat sendiri ya. Nanti PowerPoint-nya saya share di Oase. Di Oase kita sudah pulih ya, jadi kita bisa manfaatkan lagi Oase-nya. Nanti saya share PDF dari PowerPoint-nya di
oase ya. Jadi untuk hal-hal yang saya tidak tulis di PowerPoint mohon dicatat sendiri gitu. Dia nama PowerPoint ya poin-poin penting aja yang saya tulis gitu. Untuk selebihnya biasanya saya sampaikan seperti ini gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut kalian penting yang tidak saya cantumkan di situ atau tertinggal saya cantumkan, terlupakan gitu ya, tolong dicatat sendiri. Jadi kalau berdasarkan tempat dia hidup, jamur dermatofita itu terbagi ada 3, geofilik, zoofilik, antropofilik ya. Kalau geofilik itu dia sukanya di tanah, di soil gitu. Contohnya Microsporum gypseum, Microsporum nanum itu dia sukanya tinggalnya di tanah. Kalau yang zoofilik itu tinggalnya sukanya di hewan gitu. Contohnya kalau di em, anjing, kucing itu M. canis, Microsporum canis. Kalau di kuda Trichopeton equinum, di sapi Trichopeton verrucosum. Di semua hewan bisa ketemu juga Trichopeton mentagrophytes. Ya. Oke. Ada yang menggolongkan atau referensi yang menyebutkan bahwa Microsporum nanum juga dimasukkan ke dalam zoofilik gitu ya. Karena M. nanum ini juga sering ditemukan pada babi. Prediksinya babi. Jadi dia masuk zoofilik, dia masuk geofilik juga ya. Oke. Maaf yang Trichopeton mentagrophytes itu sukanya pada hewan pengerat. Yang suka ada di mana-mana itu gypseum ya. Karena dia sukanya ada di tanah gitu, jadi dia bisa nempel di semua hewan gitu. Tapi kalau yang mentagrophytes sukanya di hewan pengerat gitu. Nah, yang antropofilik sukanya di manusia, di humannya. Jadi kalau yang ini kalian bisa abaikan, bukan diabaikan ya, artinya nggak usah terlalu diingat juga karena ini adanya cuma di manusia gitu. Yang antropofilik ini contohnya Microsporum audonii gitu ya. Contohnya itu. Tuh, jadi yang perlu kalian ingat yang geofilik dan zoofilik aja. Sedangkan kalau yang ektotrik, endotrik itu kalau yang ektotrik sifat menyerangnya atau menginfeksinya itu dari luar ke dalam. Tapi kalau yang endotrik dia sifatnya nyerangnya tuh dari dalam keluar gitu. Jadi dia menggerogotinya itu dari dalam keluar kalau endo, kalau ekto tuh dari luar ke dalam gitu. Nah, jenis infeksi ini biasanya eh, kalau secara laboratoris itu kelihatan ketika kalian melakukan pemeriksaan trikogram, hair plug, cabut rambut gitu ya. Jadi akan kelihatan apakah dia makannya itu dari luar rambut ke dalam, apakah dari dalam rambut keluar gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk temuan klinisnya, saya yakin kalian masih ingat ya, karena baru semester lalu juga sapi Bali. Jadi lesinya yang lesi klasiknya tentunya alopecia anular atau sirkuler ya, klasik gitu ya. Kemudian lesinya berwarna putih atau abu-abu seperti yang kalian lihat di sana. Kemudian ada scale atau sisik, ada krusta, ada hiperkeratosis. Dan ini yang tadi saya bilang pruritusnya bervariasi. Kecenderungannya sih malah nggak ada pruritus kalau di hewan besar gitu. Sedikit berbeda dengan yang di hewan kecil. Kalau di hewan kecil, yang kucing itu skor pruritusnya dari medium ke tinggi ya. Kalau di anjing biasanya lebih ringan lagi, biasanya dari ringan ke medium gitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa lesi yang saya tuliskan di sini atau apapun ya, misalkan penyakit apapun, kalau disebutkan misalkan temuan klinisnya ini gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa semua klinis itu akan muncul sekaligus. Tidak seperti itu maksudnya ya. Jadi penyakit apapun yang kalian baca, misalkan di dalam suatu literatur disebutkan, misalkan klinis penyakit ini adalah ini begitu. Jadi belum tentu semua klinis itu akan keluar pada hewan yang sedang kalian amati atau hewan yang sedang kalian tangani gitu. Bisa jadi hanya satu klinis yang muncul, bisa jadi 2, bisa jadi 3, atau memang semuanya muncul gitu ya. Jadi ini jadi yang referensi tulis itu merupakan gabungan dari
berbagai temuan orang, berbagai riset gitu digabungin jadi satu gitu, sehingga nanti yang membaca itu kalau ketemu klinis seperti ini tuh, oh kemungkinannya ini gitu loh ya. Tapi nggak harus juga semuanya itu blast muncul semuanya. Misalkan ditulis ada 10 gejala klinis gitu, belum tentu juga semua 10-10-nya itu muncul gitu ya. Bisa jadi hanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi ketika tidak muncul semua klinis yang tertulis di dalam referensi, kemudian kalian abaikan diagnosis itu, tidak seperti itu ya. Jadi perlu dipikirkan itu karena respon imun atau ekspresi dari tiap hewan itu akan berbeda-beda, tergantung nanti tiap hewan itu akan memunculkan klinis yang seperti apa gitu ya. Misalkan di sapi ini mungkin dia nggak punya tuh krusta, kalau yang di sapi Bali yang di sebelah kiri ya, jadi nggak ada muncul krusta gitu. Yang muncul adalah lesi warna, mungkin ini ada yang putih, ada yang cenderung keabuan gitu. Alopecia anulernya muncul, oke. Sisiknya iya muncul sebenarnya di sapi ini ya, tapi memang tidak terlalu berat gitu. Tapi ada hiperkeratosisnya, seandainya kalian palpasi itu sebenarnya ada di sapi ini, tapi memang tidak terlalu berat juga gitu. Makanya yang namanya hiperkeratosis itu, hiperkeratosis kan ada tahapannya ya. Mungkin masih ingat ada hiperkeratosis, ada likenifikasi. Kalau hiperkeratosis yang memang sudah cenderung berat gitu, kalian tanpa palpasi pun juga udah cukup kelihatan dengan inspeksi saja gitu. Apalagi yang sudah memunculkan sampai likenifikasi. Kalau likenifikasi kan sudah sampai kulit gajah gitu, jadi nggak usah dipalpasi juga kalian tahu itu likenifikasi gitu ya. Tapi pada beberapa kasus itu ada awal-awal dari hiperkeratosis atau penebalan kulit itu butuh untuk dipalpasi, dipegang gitu, sehingga kalian tahu bahwa oh kulitnya ini lebih tebal loh dari kulitnya yang normal gitu, sehingga tahu bahwa ada hiperkeratosis sebenarnya gitu. Ya, jadi nggak hanya cukup hanya berdasarkan inspeksi kalau hiperkeratosis ya, pada beberapa kasus di awal-awal terjadinya hiperkeratosis itu perlu juga dilakukan perabaan gitu atau palpasi. Itu ya. Kalau untuk yang sapi di luar negeri memang kecenderungannya itu kalau untuk ringwormnya itu kecenderungannya itu terlihat lebih berat memang dari segi tampilan klinisnya dibandingkan dengan sapi Bali kita, sapi lokal kita ya. Oke, saya lanjutkan untuk penularannya. Jadi perlu diingat kembali bahwa ringworm ini bersifat zoonosis. Jadi ketika setelah kalian melakukan atau menghandle atau menangani sapi atau apapun hewan besar yang suspek ringworm atau memang sudah positif ringworm itu, jadi kalian perlu melakukan pembersihan diri gitu ya. Kalau saya sih selalu siap biasanya sabun sulfur gitu karena itu yang paling gampang gitu. Kalau dengan sabun biasa nggak akan mati jamurnya gitu. Dia butuhnya sulfur kalau jamur ya. Kalau bakteri oke mati dengan sabun biasa. Tapi kalau jamur nggak akan mati dengan sabun biasa ya. Jadi dia butuhnya sulfur gitu salah satunya gitu. Yang paling mudah maksud saya ya. Untuk penularannya ada secara langsung dan secara tidak langsung ya, tentunya kalau yang langsung ya dari hewan sakit ke hewan yang sehat gitu. Kalau tidak langsungnya ya melalui vomit. Vomit, ingat vomitnya pakai F di sini ya, bukan pakai V gitu. Kalau nanti misalkan UTS kalian nulisnya pakai V ya otomatis saya salahkan gitu karena maknanya tentunya berbeda ya. Kalau vomit pakai V artinya muntah gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau vomit untuk penularan penyakit, dalam hal ini ringworm gitu. Jadi vomit itu adalah benda-benda mati yang terkontaminasi dengan spora infektifnya gitu ya. Kalau di ringworm spora infektifnya namanya arthrospora gitu. Jadi kalau ada benda-benda mati yang terkontaminasi arthrospora itu namanya vomit, dikategorikan ke vomit. Oke. Untuk diagnosisnya, jadi berdasarkan temuan klinis, tadi kalian ketemu apa aja gitu ya. Kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa kalian lakukan, yang paling mudah ya melakukan mikroskopis langsung kerokan kulit yang superficial ya, karena targetnya hanya ada di epidermis, jadi tidak perlu sampai yang deep skin scraping, cukup superficial skin scraping, kemudian ditetesi KOH yang 10%. Kalau kalian suspeknya atau masalahnya ada di kuku, kalian butuh yang 20% ya, karena di kuku itu butuh konsentrasi yang lebih
besar gitu. Kemudian bisa juga dilakukan mikroskopis langsung dari rambutnya. Jadi kalian ambil dengan teknik hair plug atau trikogram. Kemudian sama ditetesin KUH 10%. Yang perlu kalian lihat dari dua hal yang tadi ya adalah gambar yang di sebelah kanan itu. Tuh, jadi kalian bisa lihat ada bulatan-bulatan yang seperti rantai ya, untaian rantai. Jadi artro itu artinya rantai ya. Artrospora artinya seperti spora yang teruntai seperti rantai. Nah, seperti yang saya sarankan ke kalian dan ke koas juga, kalau kalian suspek ringworm, ingin ketemu artrosporanya gitu, lebih bagus kalian menggunakan teknik hair plug sebenarnya atau trikogram. Kenapa? Karena rambutnya ini atau sporanya ini akan diam di rambut. Jadi karena tidak ada proses dihomogenkan gitu ya, jadi sporanya itu nggak akan misah-misah gitu. Beda halnya mungkin dengan kalian ambil dengan teknik superficial skin scraping gitu. Setelah ditetesi dengan KUH 10% gitu, biasanya kan ada teknik penghomogenan, jadi dicampur, diaduk gitu ya. Nah, ini yang biasanya suka membuat si sporanya itu mencar-mencar gitu. Jadi kalau kalian tidak terbiasa melihat spora, takutnya nggak ngeh bahwa ada artrospora di sana gitu. Di yang disarankan adalah bagusnya kalau mau lihat artrospora itu dengan teknik hair plug atau trikogram gitu. Jadi sporanya itu stay diam gitu karena rambutnya nggak diobok-obok, nggak ada proses homogenisasi di situ ya. Kemudian kalian juga bisa melihat hifa sebenarnya di situ, tapi hifanya ini hifa yang memang ya terputus-putus gitu ya. Jadi tidak hifa yang sebagus yang seperti di gambar di bawah itu ya. Setelah proses kultur itu kalian bisa melihat filamen hifa yang sangat bagus gitu, cantik susunannya gitu ya, miseliumnya gitu. Jadi kalau yang di mikroskopis langsung ya hanya dapat yang patahan-patahannya gitu. Nah, kalau memang tidak terbiasa juga matanya melihat hifa di mikroskopis langsung ya memang sulit gitu. Jadi nggak semua orang aware bahwa ada hifa di situ. Makanya yang paling gampang adalah dengan melihat arthrospora ini. Kemudian kalau ingin tahu spesies apa sih sebenarnya yang menginfeksi itu dilanjutkan dengan kultur ya biasanya ya. Kalau untuk praktisi sih ya udah dengan dapat arthrospora aja di mikroskopis langsung itu sebenarnya sudah bisa melakukan terapi. Tapi kalau ingin tahu spesiesnya apa ya harus dilakukan kultur gitu. Boleh dengan Sabarut dextrose agar, boleh dengan Dermatophytes medium gitu ya. Dia akan ketahuan ini spesies apa sih yang menginfeksi. Gitu. Kalau hanya melakukan mikroskopis langsung sih nggak akan tahu ini misalkan Trichopiton virocosum gitu atau Microsporum nanum gitu nggak akan bisa tahu gitu ya. Jadi harus dikultur dulu biar berkembang biak dulu dia gitu. Jadi nanti akan ada batasan-batasan di situ kunci-kunci seperti kalian melakukan identifikasi bakteri gitu. Dia ada kunci-kuncinya, ada tampak depan, ada tampak belakang untuk koloninya, warnanya seperti apa, teksturnya seperti apa gitu. Tumbuhnya berapa lama gitu ya. Kemudian setelah itu nanti dilakukan mikroskopis koloni, diambil koloninya dengan OSA atau dilakukan dengan teknik yang lain. Jadi kalau para peneliti biasanya kalau ingin dapat foto yang bagus, ada teknik lain lagi yang digunakan untuk mengambil gambar biar hasilnya bagus yang mikroskopis koloninya. Tapi kalau tidak untuk sekedar dapat foto aja sih ya udah cukup pakai OSA aja sama seperti yang kalian lakukan pada teknik bakteri itu gitu. Tapi biasanya nah itu hifanya biasanya putus-putus, kemudian makro dan mikrokondrianya kadang-kadang hancur gitu ya. Jadi nggak kurang cantik gitu ya karena yang seperti tadi seperti yang di atas itu ada proses penghomogenan gitu karena kan diteteskan lactopenol cotton blue untuk pewarnanya ya sehingga membuat sedikit tanda kutip bisa jadi hancur gitu apa yang ingin kalian lihat gitu. Makanya ada teknik khusus untuk mendapatkan foto mikroskopis koloni yang baik gitu sehingga tidak ada proses penghomogenan gitu ya. Nah, ini yang gambar sebelah kiri itu tampilan pada kulturnya ya. Sebelah kanan itu mikroskopis koloninya.
Jadi setelah diambil dengan ose atau dengan teknik, saya lupa tekniknya namanya gitu. Jadi ada teknik dengan menggunakan glass object yang disusun seperti salib gitu. Kemudian ada dipotong nanti SDA-nya bentuk dadu. Kemudian kalian goreskan, tetap pakai ose tapi digoreskan di sisi-sisi dadu itu. Kemudian di atasnya nanti ditaruh cover glass gitu. Ditunggu nanti sekian lama sampai jamurnya tumbuh. Nah, nanti setelah kurang lebih 3 minggu ya, kalau main sama ringworm itu agak lama gitu, kalian harus sabar. Beda dengan bakteri yang 24 jam juga tumbuh, cuman semalam aja juga dia tumbuh. Tapi kalau ringworm nggak seperti itu, jadi harus sabar untuk dapat koloni yang bagus gitu. Biasanya plus minus 3 minggu gitu baru dapat bentukan koloni yang bagus. Nah, setelah tumbuh nanti cover glassnya itu kamu angkat, kemudian ditaruh di atas objek gelas yang sudah ditetesi dengan lactopenol cotton blue. Nah, karena di situ tidak terjadi proses penghomogenan sehingga gambarnya akan menjadi cantik gitu ya. Seperti itu ya. Bedanya SDA dan DTM, mungkin kalian masih ingat SDA itu kecenderungannya memang lebih murah kalau kalian beli dibandingkan dengan DTM ya. Kenapa? DTM itu lebih mahal karena ada indikator penol red-nya di situ ya. Yang tadinya warna medianya dari kuning bening gitu ya, kuning bening gitu. Nanti kalau memang jamur dermatofita yang tumbuh dalam waktu 14 hari plus minus ya, dia akan berubah menjadi merah gitu. Jadi mempermudah sebenarnya kalian untuk mengidentifikasi gitu ya. Kalau yang di SDA tidak, yang di SDA itu tetap saja warnanya kuning bening gitu. Nah, cuman ada batasan waktunya DTM ini. Kalau dia tumbuhnya misalkan di atas 3 minggu gitu baru berubah merah, nah itu bisa dianggap tidak jamur dermatofita gitu ya, karena terlalu lama dianggapnya gitu. Jadi ada batasannya kalau DTM ini, batas waktunya. Tapi kalau SDA kalian mau pakai sebulan, 2 bulan juga masih oke gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Tergantung kalian butuhnya pakai media yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk terapinya, jadi ada yang topikal, sistemik gitu ya. Jadi kalau penggunaan topikal sistemik ini disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian ya. Jadi kembali lagi kalau kalian memberikan antimikroba, jadi anti jamur itu salah satunya adalah antimikroba ya. Untuk meminimalisir kasus antimicrobial resistant, jadi kalian sebisa mungkin kalau memang tidak butuh yang sistemik, jangan yang sistemik begitu. Kalau masih bisa diatasi dengan topikal, gunakanlah yang topikal dulu gitu. Jadi biar tidak memicu terjadinya resistensi antifungal di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau memang spotnya cuma 1 spot, 2 spot gitu ya, atau hanya di area 1 kaki aja gitu, kalian nggak perlu sampai yang sistemik gitu. Jadi itu cukup topikal saja gitu. Misalkan kalau karena sapi kan ukurannya besar nih, beda dengan hewan kecil ya. Kalau di hewan kecil cuman 1 spot sih masih bisa pakai krim atau salep gitu, karena memang 1-2 spot dengan ukuran tubuh yang kecil. Tapi kalau di sapi gitu kan ukuran tubuhnya agak luas gitu ya, mungkin kalian bisa gunakan dengan teknik spray gitu atau mandikan atau di dipping begitu ya. Dipping itu dicelup, di apa ya, direndam gitu ya. Tapi teknik perendamannya nanti saya akan kasih tahu di belakang seperti apa sih teknik dipping pada hewan besar gitu. Nah, disesuaikan ya penggunaan terapi itu gitu. Jangan tidak pukul rata semuanya harus sistemik gitu. Tidak. Kalau memang infeksinya sifatnya sudah hampir seluruh tubuh ya, kalian baru gunakan yang sistemik gitu. Atau mungkin infeksinya sudah yang berat gitu ya, sampai mungkin karena sudah ada andil bakteri di situ, sudah sampai yang eh, muncul di pioderma barangkali di situ ya, mungkin sudah butuh yang sistemik gitu. Jadi kebutuhannya di penggunaan terapi, entah itu antibakteri ataupun antifungal gitu, disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi gunakanlah antimikroba secara bijaksana. Kembali lagi ke situ kalau kita ngomongin tentang resistensi antibiotik ya, sama seperti saya selalu mengingatkan, bijaksanalah juga menggunakan anti radang yang bersifat steroid gitu. Jadi dua hal ini
perlu digunakan secara bijaksana gitu ya. Kemudian karena ada faktor vomit, penularan dari lingkungan itu ya, jadi kalian perlu memikirkan terapi untuk lingkungannya gitu. Jadi lingkungannya juga harus ditreat. Jadi ini beberapa hal yang bisa kalian gunakan untuk mendesinfeksi lingkungan gitu, sehingga mengurangi kemungkinan terinfeksi dari penyakit ringworm ini ya. Oke, tadi itu sudah perwakilan dari jamur. Sekarang saya masuk ke perwakilan dari ektoparasit ya. Saya ambil infeksi tungau sarkoptik ya. Saya gunakan kata sarkoptik di sini karena memang bukan tungau sarkoptes saja yang mengakibatkan infeksi tungau sarkoptik ini ya. Jadi dua saudaranya dari sarkoptes saya perkenalkan ke kalian, ada Coreoptes dan Sauroptes gitu ya. Jadi bukan hanya sarkoptes aja nih yang bisa menyebabkan skabies atau infeksi tungau sarkoptik ya. Jadi ada Coreoptes dan Sauroptes juga kalau pada hewan besar gitu. Jadi secara anatomi mungkin kalian bisa cek atau dibuka-buka lagi buku parasitnya, apa sih bedanya Coreoptes sama Sauroptes kalau dari segi morfologi ya, dari segi tubuhnya gitu ya, sehingga pada saat kalian melakukan pemeriksaan laboratorium gitu bisa ngebedain tuh. Oh, Coreoptes nih, oh Sauroptes nih, oh Sarkoptes nih. Sarkoptes KBI var apa gitu tergantung ya. Kalau kalian ketemu di sapi ya bovis, ketemu di domba ya ovis gitu ya, tergantung hewannya. Kalau si Sarkoptes nih ada var-varnya ya. Kalau di anjing kalian ketemunya Sarkoptes KBI var canis. Kalau di kucing Sarkoptes KBI var kati gitu. Kalau di kelinci lain lagi nanti ya, var kunikuli gitu ya. Jadi ada var-varnya di situ kalau untuk sarkoptes ya. Nah itu mohon dibuka-buka lagi buku parasitologinya sehingga kalian bisa menentukan ini Coreoptes kah, ini Sauroptes kah, ini Sarkoptes kah. Ya. Nah untuk perbedaannya kalau secara orang klinik gitu ya yang perlu diingat adalah kalau Sarkoptes KBI mungkin kalian taunya adalah aktivitasnya itu menggali ya, menggali terowongan, menggali saluran kalau sarkoptes ya. Kalau Coreoptes dan Sauroptes itu tidak melakukan itu. Jadi mereka tidak melakukan digging, tidak melakukan penggalian itu. Oke, itu yang perlu diingat kalau dari segi klinis. Untuk temuan klinisnya ya sama saja seperti yang di hewan kecil juga ya. Jadi ada scale, krusta, alopecia, ekskorasio, hiperkeratosis, pruritus gitu ya. Jadi cukup sama dengan yang pada hewan apa kecil gitu ya. Oh, satu lagi mungkin yang perlu diingat area kesukaan gitu. Area kesukaan kalau yang apa namanya sarkoptes kan sukanya startnya biasanya dari area kepala ya. Area kepala nanti bisa menjalar ke area tubuh lainnya gitu. Kalau si Sauroptes sukanya mulai dari area punggung gitu. Nanti mulai ke area punggung ke arah area eh, basal atau dasar dari ekor gitu kalau Sauroptes ya. Kalau Coreoptes tuh sukanya di area perineum, skrotum, area kaki belakang gitu. Dia sukanya di areanya sana gitu ya. Jadi kalau kalian ketemunya di area situ gitu, ya tadi keluarkan ilmunya itu, ilmu morfologinya itu. Apakah memang sarkop ataukah sorop atau koreop gitu ya. Tapi kalau memang areanya yang apa ya terinfeksi itu memang di area belakang aja sih mungkin kalian sudah bisa mikir oh ini kayaknya um, Coreoptes gitu karena jarang biasanya kalau sarkop itu startnya mulainya dari belakang gitu pasti dia startnya mulai dari depan untuk menginfeksi gitu nanti menjalarnya kan karena si hewan itu suka garuk-garuk gitu ya kemudian dia gosok-gosok nanti di area gosoknya itu dia tumpuk lagi dengan area tubuh lainnya sehingga menjalar gitu begitu ya.
penularan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bedanya Soroptes dan Coreoptes tambahannya adalah tidak zoonosis ya. Ini sedikit berbeda dengan Sarcoptes yang zoonosis gitu. Jadi penting juga kenapa kalian harus menentukan ini Sorop atau Coreop atau Sarkop gitu, karena salah satunya ya berhubungan dengan zoonosis dan tidaknya gitu. Kalau ketemu Soroptes dan Coreoptes mungkin bisa agak lega sedikit karena tidak zoonosis, tapi kalau ketemu Sarkop ya iya, seperti biasa kalian harus melakukan pembersihan diri lah gitu ya. Tapi bukan berarti juga kalau ketemunya Soroptes dan Coreoptes kalian tidak melakukan pembersihan diri ya setelah menangani hewan itu ya tetap aja harus cuci tangan, mandi gitu ya. Untuk penularannya ya sama, kontak langsung dan tidak langsung gitu, kontak langsung dari hewan sakit ke hewan sehat dan tidak langsung dari peralatan yang dan lingkungan yang terkontaminasi oleh si tungau ini gitu. Jadi perlu juga sebenarnya kalian melakukan treatment terhadap lingkungannya sama seperti tadi pada kasus ringworm gitu. Untuk diagnosisnya, karena memang agennya ini adanya hanya di epidermis, jadi kalian cukup melakukan kerokan kulit yang sifatnya superficial, superficial skin scraping. Jadi nggak sampai yang deep skin scraping ya. Jadi skin scraping itu kalian perlu perlu pertimbangkan penggunaannya ya, karena yang satu invasif, yang satu tidak invasif. Invasif itu artinya menyakiti. Yang menyakiti adalah yang deep skin scraping. Kenapa menyakiti? Karena kalian melakukan kerokan sampai ke lapisan dermis. Di dermis itu ada syaraf dan ada pembuluh darah gitu. Jadi menimbulkan rasa sakit. Sedangkan kalau di superficial, di epidermis itu tidak ada saraf di situ ya. Jadi sarafnya itu hanya ada di perbatasan epidermis dan dermis di situ, di ujung-ujungnya itu. Jadi secara teoritis sebenarnya tidak akan menimbulkan rasa sakit ketika kalian melakukan kerokannya itu pada lapisan yang tepat, yang benar gitu. Kalau memang dia belum sampai berdarah ya artinya kalian masih di epidermis gitu. Tapi kalau sudah muncul titik-titik darah berarti kalian sudah melewati epidermis gitu. Jadi hati-hati ketika melakukan eh, teknik kerokan kulit gitu. Kalian butuhnya apa dulu, superficial atau yang deep gitu. Kalau memang sudah suspeknya ya skabies, ya udah nggak perlu berarti deep skin scraping gitu ya. Jadi belajar untuk mengurangi penggunaan teknik invasif. Kalau emang tidak diperlukan teknik invasif ya nggak usah dipakai teknik invasifnya gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Untuk terapinya, nah tadi saya sudah sebut di awal ya, ivermectin. Kalian pun juga sudah belajar itu di semester lalu gitu ya. Jadi ivermectin ini obat anti ektoparasit yang paling banyak digunakan ya, karena memang paling murah kalau dihitung-hitung harganya gitu ya, yang dilakukan dengan cara injeksi secara subkutan gitu. Tapi ini butuh pengulangan biasanya setiap plus minus 2 minggu gitu ya. Dipping, teknik dipping yang tadi saya sempat sampaikan di awal, seperti ini nih gambaran kalau melakukan teknik dipping pada hewan besar gitu ya. Jadi si peternak atau perusahaan itu biasanya akan membuat sejenis kolam kecil yang bentukannya seperti ini gitu ya. Jadi dari pojokan sana seperti yang kalian lihat di gambar itu, jadi hewannya masih berdiri. Nanti ada tangga di belakang itu ada tangga yang akan mengarahkan hewannya turun ke cairan yang sudah disiapkan untuk melakukan dipping gitu. Jadi pilihannya bisa kalian baca sendiri, bisa menggunakan cairan itu ya dengan presentase tertentu tentunya nanti tolong dibaca lagi. Nah, nanti ada tangga turun sampai si sapinya itu terendam sebatas leher. Jadi biasanya ini hanya sebatas leher saja gitu. Nah, nanti setelah berjalan si sapinya itu dengan panjang tertentu ya kolamnya itu nanti di ujung yang satunya lagi ada tangga naik lagi itu. Jadi ada tangga naik lagi di situ untuk tempat sapinya keluar begitu. Itu teknik dipping yang biasanya dilakukan pada hewan besar gitu ya. Kalau di hewan kecil ya bisa juga sih dippingnya biasanya ya pakai ember gitu ya. Jadi lebih mudah karena hewannya cuma satu gitu. Jadi kalau mainannya sama
hewan besar biasanya kan main populasi ya. Ini yang membedakan dengan hewan kecil. Kalau hewan kecil kan satu, satu, satu gitu. Tapi kalau yang di hewan besar itu mainannya populasi. Ya. Jadi teknik yang digunakan seperti ini. Kemudian ada demodekosis. Ini penyakit kedua yang paling sering juga untuk ektoparasit ya, yang pada kasus hewan besar gitu. Jadi predileksinnya itu ada di follikel rambut dan di kelenjar minyak gitu. Jadi kalau kalian suspek demodekosis gitu, nggak selalu harus melakukan em, deep skin scraping ya. Deep skin scraping itu menyakitkan. Ingat tekniknya adalah teknik invasif gitu. Kalau area tubuh oke lah kalian boleh ambil dengan deep skin scraping. Tapi kalau yang di area wajah gitu ya, terutama nih pada hewan kecil ya, banyak digunakan gitu. Jadi em, area wajah itu kan area yang lebih sensitif dibandingkan dengan area tubuh lainnya. Sehingga saya nggak rekomen sih sebenarnya penggunaan deep skin scraping. Karena regenerasi kulit di area sana juga lebih lambat dibandingkan dengan area tubuh yang lain sehingga mungkin akan menimbulkan bekas gitu ya. Nah, untuk tahu atau untuk menemukan adanya demodex-nya karena salah satu predileksinya adalah di folikel rambut, jadi kalian bisa menggunakan teknik trikogram atau cabut rambut, hair pluck gitu. Jadi pasti akan ketemu juga dengan demodex-nya. Untuk temuan klinisnya nodul. Jadi ada nodul yang mungkin kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi khasnya atau apa ya, patognomonis, mungkin saya bisa bilang patognomonis juga untuk demodekosis kalau pada hewan besar nih seperti ini gitu. Jadi banyak nodul biasanya mulai dari area leher gitu. Nodul ini adalah papula dengan ukuran yang lebih besar ya. Jadi isinya adalah massa padat. Jadi bukan cairan gitu. Jadi kalian bisa lakukan dengan teknik palpasi gitu. Berbeda dengan demodekosis pada hewan kecil. Kalau hewan kecil, ciri khasnya demodekosis itu adalah adanya lesi kacamata. Jadi seperti memakai kacamata di area mata biasanya itu kalau pada hewan kecil pada umumnya ya. Tapi nggak selalu juga muncul klinis kacamata itu. Jadi berbeda. Kalau di hewan kecil nggak ada nodul-nodul seperti ini. Tapi kalau di hewan besar inilah khasnya demodekosis gitu ya. Kemudian umumnya tidak pruritus sama seperti di hewan kecil juga memang umumnya tidak pruritus kalau memang dia demodekosis murni, pure demodekosis tanpa ada campur tangan bakteri gitu ya. Tapi kalau sudah ada campur tangan bakteri, biasanya skor pruritusnya nanti akan meningkat gitu. Kenapa? Yang menyebabkan gatalnya itu si bakterinya, jadi bukan si demodeknya gitu. Jadi tolong bedakan antara demodekosis dan kasus skabies gitu. Kalau skabies ya pastinya skor pruritus pasti tinggi gitu, pasti gitu. Tuh, karena apalagi kasus yang disebabkan oleh si sarkopnya yang melakukan penggalian terowongan itu gitu ya. Pasti ekstra gatal gitu. Tapi kalau demodex atau demodekosis tidak ada pruritus selama memang dia pure demodekosis saja. Nah, kemudian ada juga hiperkeratosis biasanya ya, penebalan kulit. Kalau saya tanya, ada gambar tuh di atas. Ada gambar demodex ya, ada dua tuh. Yang bentuknya seperti cerutu atau seperti wortel tuh. Kalau menurut kalian, kira-kira demodex yang di foto ini, di gambar ini, ada pada fase apa ya? Boleh dibantu untuk menjawab? Atau mungkin ada yang mencoba untuk menjawab, ini fase apa sih? Karena nanti biasanya ada kaitannya dengan sifat infeksinya gitu. Apakah sifat infeksinya sedang aktif-aktifnya atau sudah ke arah proses kesembuhan gitu. Sudah mau recovery maksudnya. Izin menjawab, dokter. Iya, Maaf kalau salah, dok. Mungkin sudah dewasa, dok. dewasa. Ini yang jawab siapa ya? Biar saya nggak naik turun ngelihat nama-nama ini. Ovel, dok. Ovel, oke. Ini fase dewasa ya, Ovel ya? Menurut saya seperti itu, Menurut dok. Ovel fase dewasa. Kok Ovel bisa bilang itu fase dewasa, Ovel?
Ovel taunya dari mana kira-kira? Apa yang Ovel jadikan indikator bahwa ini dewasa gitu? Izin dok. Oke, coba Ovel dulu. Sebentar ya. Heeh. Coba Ovel. Bentuk kepala dan kakinya, Dok, serta ekornya yang ke belakang gitu. Ekornya yang ke belakang. Emang ekornya biasanya kemana, Ovel? Bentuk kepalanya gimana, Ovel? Kakinya gimana, ekornya gimana, sehingga Ovel bisa memutuskan, oh ini fase dewasa gitu. Ingat, Ovel? Atau siapa tadi yang mau mencoba menjawab? Silakan. Izin Adi dok. Adi, Adi. Eh, Sama juga dengan novel dok. Sepertinya dia fase dewasa karena dari yang saya lihat sih ukuran tubuhnya udah cukup panjang. Karena kalau fase nimfa itu walaupun kakinya sudah 4, 4. iya dok. 4. Kakinya 4 tuh. Coba dihitung. 4 kah, Adi? Maksudnya 4 apa? 4 pasang dok. Sorry, dok. Sorry. Pasangnya jangan ditinggal. Oke. Jadi kalau dewasa itu dia 4 pasang dok, terus tubuhnya sudah berbentuk lebih panjang dari fase nimfa. Sedangkan kalau dia sebelum nimfa itu dia bakal punya 3 pasang kaki aja dok. Kalau masih larva seperti itu. Oke, saya tampung keduanya ya. Oke, nanti kalian buka lagi dari sisi atau sudut pandang parasitologi ya, parasitologi ya. Kalau kami dari sisi klinikus gitu ya. Jadi ada sebenarnya juga yang mungkin seperti yang dibilang Adi ini sudah panjang gitu, kakinya sudah 4 pasang gitu ya dia. Jadi sebenarnya ada juga dengan ukuran yang segini, kakinya sudah 4 pasang juga, tapi dia fasenya masih fase muda, dikategorikan fase muda. Kalau yang ini benar jawaban kalian memang fase dewasa dia. Kalau kami di klinik itu ngelihatnya itu di area abdomen. Saya bilang di area abdomen ya, yang area yang ini nih. Kursor saya kelihatan nggak, Di? Kelihatan dok. Nah, di area ini nih saya ngomongnya biasanya abdomen gitu ya, biar gampang aja ngomongnya, paham. Tapi ya maksudnya ini saya nggak tahu kalau dari parasit, ini nama badannya ini nih area apa, saya nggak tahu biar nggak salah. Jadi kalau saya gampangnya ngomongnya ini area perut gitu aja ya. Nah, ini kalian lihat kan ada bentukan hitam ya. Iya dok. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa pegangan kami adalah ini fase dewasa. Kalau di fase muda, walaupun sama-sama kakinya sudah 4 pasang nih, dengan ukuran tubuh yang sama besar, ada yang tidak ada bentukan hitam ini. Blas, bening. Nanti kalau kalian di koas mungkin akan, kalau beruntung ya dapat kasus demodekosis, kemudian kalian ketemu juga yang tidak ada hitam ini, berarti dia masih fase muda. Itu dikategorikan ke muda, walaupun kakinya sudah 4 pasang, sama-sama 4 pasang nih, tapi ada yang dewasa, ada yang muda gitu. Nah, ketika kalian pada saat pemeriksaan laboratorium lebih banyak menemukan yang fase dewasa, artinya sebenarnya kan kalau udah dewasa seperti ini nih, artinya dia sudah mau mati. Sebentar lagi juga dia mati gitu. Jadi sifat penyakitnya itu biasanya sudah ke arah yang sudah mau sembuh gitu. Sudah mau proses sembuh dia kalau banyaknya ketemu yang seperti ini. Tapi kalau kalian ketemunya yang fasenya masih bening ya, sama-sama 4 pasang nih, cuman dia fasenya masih muda, nggak ada bentukan hitam tuh di area abdomennya itu. Jadi untuk sifat infeksinya biasanya dikategorikan yang masih aktif gitu. Jadi kalian bisa memutuskan untuk memberikan treatment apa gitu. Karena demodekosis kan sebenarnya bukan parasit murni ya. Demodex itu adalah flora normal, fauna normal sebenarnya. Jadi muncul karena sistem imun yang mengalami penurunan gitu. Tidak diobati pun sebenarnya akan bisa sembuh sendiri, cuman memang butuh waktu.
gitu, asalkan nutrisi yang didapatkan oleh si hewan gitu, kemudian stres yang memicu penurunan imun itu diperbaiki gitu. Jadi kalian bisa memutuskan kalau memang sudah ketemu banyak gini, terus kalian bisa mungkin tidak perlu sampai memberikan anti ektoparasitnya gitu. Jadi cukup berikan solusi untuk stresnya dia, kemudian nutrisi yang baik gitu. Tapi kalau memang dia fasenya masih fase yang aktif gitu ya, banyak yang ketemu fase yang muda, apalagi kalian ketemu semua fase gitu ya, ya itu memang butuh di treatment dengan anti ektoparasit gitu ya. Oke, itu untuk intermezzo aja sedikit untuk ilmu klinisnya ya, ilmu pada saat koas nanti kalian akan banyak. Semoga dapat ya yang demodekosis karena belakangan ini terlalu banyak kasusnya yang muncul, ada scabi dan scabi terus gitu. Jadi diversity penanganan kasus kulit pada kakak kalian di koas itu agak sempit gitu karena kasus yang ditemukan juga rata-rata itu lagi gitu. Jadi iya, jadi belajarnya juga terbatas jadinya. Oke, saya lanjutkan seperti yang tadi saya bilang. Jadi karena ini penghuni normal kulit, jadi sebenarnya sifatnya tidak menular gitu ya. Tidak menular kecuali bisa menular dari yang indukan ke anaknya. Ini saya lagi ngomongin pada hewan kecil ya, karena kasusnya yang seperti ini, yang penularan langsung dari induk ke anak itu lebih banyak, yang demodekosis itu terjadi pada induk ke anak yang sedang menyusui. Itu karena interaksi yang sangat intens, itu pun hanya pada umur-umur yang sangat muda dari si papi. Gitu. Tapi kalau dia memang sudah sama-sama dewasa gitu, sudah sama-sama besar gitu, jadi nggak akan menular demodexnya dari satu anjing atau dari satu kucing ke kucing yang lain gitu. Pasti biasanya terinduksi atau muncul dari badannya sendiri kalau yang sudah sama-sama besar gitu. Karena dia sebenarnya konsepnya tidak menular gitu ya. Jadi terjadi karena memang ada gangguan kekebalan tubuh, biasanya penurunan sistem imun. Nah, seringkali di referensi, barangkali kalian akan membaca sifatnya genetik. Yang dimaksud dengan genetik dalam hal ini adalah kecenderungan untuk sistem imun yang menurun gitu. Jadi bukan karena demodexnya yang diturunkan dari induk ke anak ya, karena memang masing-masing memang udah bawa gitu. Dari lahir juga dia sudah bawa gitu. Jadi bukan dipindahkan atau bukan menurun demodexnya gitu, tapi yang diturunkan secara genetik adalah genetik adanya kecenderungan penurunan sistem imun begitu. Jadi nanti mohon jangan salah paham dengan makna genetik dalam hal ini ya, berbeda dengan genetik yang ada pada penyakit lain gitu. Oke, saya harap paham ya. Kemudian untuk diagnosisnya, karena memang predileksinya di dermis, jadi kalian butuhnya ngambil deep skin scraping gitu, kalau di area tubuh. Tapi kalau ketemu kasusnya di area wajah gitu, yang memang areanya lebih sensitif gitu, saran saya dilakukan dengan trikogram atau hair plug ya. Jangan maksakan untuk deep skin scraping gitu karena memang lebih nyeri gitu. Jadi bayangkan aja kalian dikerok sampai berdarah di area wajah kalian gitu. Kan beda tingkat sakitnya kalau dibandingkan dikerok di area lain gitu ya. Kemudian terapinya sama seperti kasus kabies, masih pakai ivermectin juga atau bisa juga pakai dipping sama seperti yang tadi gitu ya. Oke, saya masuk ke perwakilan virus, ada ORF atau Contagious Eczema. Itu jadi penyebabnya adalah virus Paravox gitu ya. Untuk klinisnya yang sering ditemukan adalah Papula, Vesicula, Pustula, Crusta gitu. Jadi kalian harus tahu dulu tuh apa, ingat-ingat lagi apa tuh Papula atau apa itu Vesicula, apa itu Pustula, apa itu Crusta gitu ya. Jadi ini biasanya sih berurutan munculnya gitu. Tapi pada satu titik juga mungkin si dokter juga nggak sempat ketemu papulanya, mungkin sudah pada fase pustulanya yang dia lihat gitu. Ingat ya pesan saya yang tadi, jadi kalau muncul klinis bla 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 itu nggak mutlak semua harus muncul sekaligus gitu. Bisa jadi 1, 2, 3 gitu yang muncul pada saat dilakukan pemeriksaan gitu ya. Oke, kemudian pada hewan, klinis ini biasanya ditemukan pada area bibir dan moncong ya. Kalau pada hewan yang sudah dewasa, tapi kalau pada hewan muda bisa terjadi atau bisa ditemukan pada rongga mulut.
Jadi di area membrana mukosanya ditemukan. Gitu ya. Kalau bibir moncong kan bukan membrana mukosa ya, tapi kalau sudah di rongganya, di dalamnya yaitu membrana mukosa gitu. Nah, itu biasanya terjadi pada hewan muda gitu. Untuk penularannya kali ini virus ini zoonosis sama seperti ringworm sama seperti scabies yang disebabkan oleh Sarcoptes ya. Jadi hati-hati ketika menangani atau sesudah menangani hewan dengan kasus ORF. Kontak langsung dan tidak langsung sama seperti penyakit yang tadi juga kecuali demodekosis ya. Itu untuk tidak langsungnya ini terkontaminasi oleh virus gitu. Jadi virusnya masih bisa ada di lingkungan. Gitu dia nempel juga pada benda-benda yang yang bisa dikontaminasi gitu. Jadi perlu juga didesinfeksi untuk benda-benda mati yang suspek atau yang kemungkinan ada virusnya atau terkontaminasi oleh virus. Untuk diagnosisnya, ini yang saya katakan tadi di awal, jadi butuh juga salah satunya epidemiologi gitu ya. Jadi diingat lagi triangle epidemiologinya, perlu diingat host, agen, dan lingkungan gitu ya. Jadi contohnya misalkan di peternakan sebelah nih sempat ada kasus ORF gitu. Oh, berarti kemungkinan di peternakan yang sedang kalian tangani kasusnya itu bisa jadi adalah ORF gitu. Itu contohnya maksudnya yang perlu kalian masukkan dalam teknik epidemiologi gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa virus yang berasal dari peternakan sebelah itu juga terbawa sampai ke peternakan yang di sebelahnya gitu. Walaupun mungkin kamu nggak pernah ngerasa ada ke peternakan itu, tapi bisa jadi kan orang lain yang membawa itu entah di sepatunya, entah di bajunya, entah di apanya gitu. Kemudian sampailah di peternakanmu mungkin atau di peternakan tempat kamu lagi menangani kasus itu gitu. Nah, untuk tahu lebih detail sebenarnya virus apa sih sebenarnya ya standarnya isolasi virus gitu ya. Tapi biasanya sih kalau dokter hewan lapangan sih jarang melakukan isolasi virus ini kecuali memang ada satu kasus wabah gitu mungkin ya yang terjadi di satu area. Nah, biasanya dilakukan isolasi virusnya itu sih sama pihak-pihak dinas atau BBVET gitu yang melakukan isolasi virus ini sehingga ketahuan ini penyebabnya apa sebenarnya gitu. Untuk terapinya karena disebabkan oleh virus otomatis tidak ada anti untuk membunuh virusnya ya. Jadi biasanya hanya dikasih suportif berupa vitamin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya sehingga si sistem imunnya nanti yang akan membunuh si virus itu gitu. Nah, kalau hewannya nggak mau makan, harus dipaksa atau dibantu untuk makan sehingga nutrisinya tercukupi gitu ya. Jadi perlu kalian ingat kalau hewan sakit itu dia butuh nutrisi sebenarnya 2 kali lipat gitu. Pada hewan-hewan sakit kan biasanya itu nggak mau makan ya, malah malas makan gitu, nggak mau makan gitu. Padahal dia sebenarnya butuh 2 kali lipatnya gitu. Yang satu memang untuk kebutuhan tubuhnya, yang satu ya memang untuk meningkatkan imunnya yang satunya gitu. Jadi harusnya makannya memang lebih banyak. Oleh karena itu kalian harus bantu, dipaksa untuk makan. Paksanya juga yang sesuai dengan ini ya animal welfare gitu. Jangan ya dipaksa-paksa diapain gitu ya. Jadi nanti malah stres juga hewannya. Kemudian kalau ada kasus ini biasanya sih si bakteri itu sudah mulai ikut-ikutan menunggangi gitu ya. Jadi kalau memang ada indikasi infeksi bakteri, kalian bisa bantu dengan menggunakan antibiotik topikal. Topikal dulu ya, karena kan areanya sebenarnya terbatas gitu, nggak yang seluruh tubuh gitu ya. Jadi hanya di area bibir, moncong gitu. Jadi kalian bisa bantu dengan antibiotik topikal saja. Ingat, penggunaan antimikroba gunakan secara bijaksana. Kembali ke sana lagi. Kemudian untuk pencegahannya dilakukan dengan vaksinasi tentunya ya. Kalau udah mainannya virus, biasanya untuk pencegahan pasti solusinya adalah vaksinasi. Nah, berikutnya dari bakteri ada Erysipelotrix orossiopathy namanya ya, penyakitnya namanya erysipelas gitu, disebabkan oleh bakteri gram positif berbentuk batang atau basil gitu ya. Nah, kalau kalian ketemu ada sepsis, kemudian ada demam yang tinggi, depresi, nggak mau makan, kemudian ada muncul plak hiperemik. Kalau di kasus ini khasnya ada muncul lesi berbentuk diamond. Diamond itu persegi 4, jadi
kebayang ya kalian bentuk diamond itu seperti apa, nanti saya tunjukkan ada gambarnya di belakang gitu. Ini disebut dengan plak hiperemik. Jadi plak hiperemik ini adalah lesi klasik dari erisiplas ketika ada pada fase akut. Ini yang perlu diingat ya. Jadi ada plak hiperemik atau bentukan seperti diamond lesinya. Kalau dia sudah pada tahapan atau step kronis, biasanya yang muncul adalah artritis, radang pada sendi ya, kemudian endokarditis, radang pada area jantung. Tapi kalau kayak yang ini sih agak sulit untuk kalau klinis aja nggak terlalu kelihatan ya. Kalian harus melakukan pemeriksaan lebih detail di sistem sirkulasinya. Kemudian pincang, kaku, itu berarti sudah pada tahapan kronis. Nah, biasanya malah mati mendadak gitu. Mati mendadaknya karena ada lesi pada area jantungnya gitu, sehingga menyebabkan kematian yang mendadak. Ini artinya sudah pada titik kronis atau tahapan kronis gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi plak hiperemik, jadi bentuknya segi empat gitu seperti bentukan diamond ya. Tuh, jadi kalau kalian ketemu ini di babi, kalian sudah harus berpikir, oh kayaknya erisiplas nih gitu ya, karena ini khas pada babi bentukan yang seperti ini ya. Untuk penularannya zoonosis, jadi ingat lindungi diri setelah menangani, bersihkan diri. Kontak langsung dan bisa juga tidak langsung dari karkas yang terkontaminasi bakterinya gitu ya. Untuk diagnosisnya sama seperti di ORF tadi, melibatkan epidemiologi di sini ya, dikeluarkan tuh ilmu epidnya gitu. Jadi dianalisis untuk area lingkungannya. Jadi ingat host, agen, dan lingkungan. Jadi kalau main epid tuh 3 hal itu harus kalian pegang. Termasuk yang di lingkungan ini sangat memiliki peran kalau sudah bakteri dan virus ya. Jadi bisa membantu kalian untuk menegakkan diagnosis walaupun sebenarnya mungkin kalian belum melakukan pemeriksaan laboratorisnya gitu. Karena nggak mungkin kalau dokter hewan besar tuh bawa atau gotong mikroskop kemana-mana, itu susah, mikroskop itu berat gitu, nggak mungkin kalian bopong pakai ransel gitu bawa kemana-mana gitu, nggak mungkin ya. Jadi sebelum kalian mendapatkan atau melakukan pemeriksaan lab ini, tentunya kan nggak mungkin kalian habis dari peternakan gitu langsung pulang gitu aja, izin untuk lab dulu. Biasanya harus tetap memberikan treatment dulu di peternakan saat itu. Nah, kuncinya yang bisa kalian gunakan yaitu sinyalemen anamnesis, klinisnya, dan kunci epidemiologinya. Tuh, nanti untuk pemeriksaan bakterinya, mungkin kalau kalian nggak punya media untuk kultur, kalian bisa melakukan sitologi ya. Lakukan sitologi gitu. Lesinya kalau dia biasanya basah, itu kalian tinggal tempel aja tuh pakai impression smear. Terus lakukan pewarnaan sitologi gitu. Kalau kalian ketemu gambaran ada batang gitu ya, ya kalian sudah harus suspek jangan-jangan ini gitu. Tapi ingat dulu kunci epidemiologinya nyambung atau enggak gitu, klinisnya nyambung atau enggak gitu. Ya, karena kalau dari sitologi tidak bisa kalian mendiagnosis atau menentukan sampai spesies Erysipelotrix rusiopati, nggak bisa. Kalian hanya sampai pada titik kalau sitologi itu, oh bakterinya bentuknya batang, gitu aja. Itu kalau untuk gram positif negatifnya sebenarnya juga masih agak bias ya, karena tidak melakukan kultur, tapi sudah ada bayangan di situ. Kalau memang kecenderungannya ungu ya mungkin kalian sudah mulai berpikir, oh ada kecenderungannya ke bakteri gram positif gitu. Minimal kalian tahu oh bentuknya batang gitu. Nah, kalian kalau mau tahu bahwa memastikan itu Erysipelotrix ya di kultur pastinya ya. Oke, seperti itu. Untuk terapinya, untuk kasus yang akut biasanya digunakan golongan penisilin dan turunannya ya. Jadi penisilin itu ada banyak ya, amoksisilin, ampicillin itu yang lin-lin belakangnya itu turunan penisilin semuanya, tergantung apa yang tersedia di area kalian. Nggak harus golongan penisilin juga, boleh pakai golongan apapun. Biasanya yang digunakan adalah antibiotik spektrum luas gitu. Nah, mumpung ngomongin antibiotik, jadi kalau menggunakan antibiotik, semakin spesifik antibiotik yang kalian gunakan akan semakin bagus sebenarnya. Itu juga bisa untuk meminimalisir kasus-kasus AMR gitu ya. Seandainya mungkin kalian tahu ini, oh ini sudah tahu memang bakterinya adalah gram negatif gitu. Ya udah, kalau kalian punya antibiotik yang khusus untuk gram negatif, gunakan yang itu.
Jangan gunakan yang spektrum luas gitu. Karena kalau kalian gunakan yang spektrum luas yang sifatnya sistemik, maka semua bakteri yang ada di dalam tubuh itu akan kena gitu, termasuk bakteri baiknya juga akan kena gitu. Itu nilai negatifnya atau nilai jeleknya dari penggunaan antibiotik sistemik gitu ya, karena satu tubuh itu akan kena gitu. Tapi kalau kalian gunakan yang topikal ya udah di area yang kalian aplikasikan saja yang kena bakterinya, nggak sampai yang ke seluruh tubuh itu. Termasuk juga yang di pencernaan pastinya juga kena. Kan bakteri di dalam tubuh ada banyak ya, ada yang baik, ada yang jahat memang gitu. Itu semua akan kena. Itu jeleknya kalau menggunakan yang sistemik gitu ya. Jadi balik lagi gunakan antibiotik secara bijak, kapan saatnya pakai topikal, kapan saatnya pakai yang sistemik. Kalau yang kronis biasanya nggak merespon terapi dengan baik gitu ya, apalagi yang sudah mati ya udah nggak bisa ditreatment lagi kan, udah mati ini gitu. Tapi ya minimal yang teman-temannya yang masih hidup itu ya kalian masih bisa lakukan treatment gitu. Atau bahkan pencegahan kalau memang ada yang belum kena gitu ya. Pencegahannya apa ya? Vaksinasi, kemudian sanitasi dan biosecurity tentunya ya. Kan kalian sudah dapat ilmu Kesmafet ya, apa itu sanitasi, apa itu biosecurity. Tuh. Oke. Ini untuk tugasnya. Jadi Adi dan Gigi nanti mohon silakan kalian bagi teman-temannya menjadi 6 kelompok. Kita tidak akan melakukan presentasi ya, tidak akan melakukan presentasi, tapi hanya membuat summary gitu. Jadi terkait dengan topik. Jadi topik ini saya bagi hanya untuk membagi kalian dapatnya topik apa gitu. Ya nanti silakan kebijakannya Adi dan Gigi untuk membagi temannya. Tuh. Oke, nanti buat summary, summary-nya itu ditulis tangan gitu, tidak diketik ya. Jadi plus minus minimal 2 halaman folio gitu. Nanti di-scan, kemudian di-upload di Oase pada saat kita. Nah, biar adil sih ya ini biar adil gimana caranya ya? Karena kelas A dan B itu waktunya mereka membuat ini cuma seminggu. Kalau kalian sanggup nggak buat seminggu? Ini ada liburnya juga ya. Oke, saya kasih 2 minggu deh. Jadi dikumpulnya 2 minggu lagi bisa. Saya anggaplah seminggu ini kan kalian masih liburan Idul Fitri gitu ya. Jadi mungkin sudah tidak fokus gitu. Kalau 2 minggu cukup ya. Jadi biar adil juga sih sama kelas AB-nya gitu. Bisa. Berarti di tanggal 7 ya dok ya? Bisa dok? Tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 7 kita belum kuliah ya dia. Masih next week-nya ya. Iya dok. Tapi tugasnya dikumpul tanggal 7 ya. Nanti saya buatkan slotnya di Oase ya. Jadi kalian sudah punya waktu jeda sebenarnya 1 minggu dibandingkan dengan kelas AB gitu. Saya rasa ini tugasnya tidak terlalu berat gitu. Hanya saja memang harus ada effort untuk menulis itu aja. Karena kan Mas Google itu kalian bisa nyari apa aja. Cuman saya minta kalian menulis. Kenapa harus menulis? Karena saya ingin apa yang kalian tulis itu minimal nempel di kepalanya gitu maksudnya. Ya. Gitu. Ini isi summary-nya. Gitu. Nanti kalau ada gambar akan lebih bagus lagi. Nanti gambarnya kalian print gitu, kemudian ditempel situ, kemudian di-scan gitu ya. Nanti saya bagikan materinya ini di Oase. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini saya buat kuis sih untuk kalian. Sebentar saya ini settingannya dulu ya. Izin bertanya, Mm-mm. Ya, silakan. baik sebelumnya saya izin bertanya, saya dari kelas C atas nama Cerdi. Di Siapa? sini saya ingin Namanya siapa? bertanya, Namanya Sukorda Gedi Dharma, Cok G, Dharma. C ya? G, kelas C. Apa Jadi Cok? saya, G, saya izin bertanya,
Mhm. Jadi beberapa minggu lalu saya sempat mengadakan pelayanan di sapi di dekanat, dan ada dua sapi yang saya lihat itu sangat persis sekali gambarnya seperti yang tadi digambar PowerPoint ya, Dok. Mhm. Di bagian yang mana tadi? Ya, dermatofitosis. Itu sangat Mhm. persis sekali seperti gambar, tapi Mhm. eh, kelihatannya itu seperti gambar yang sapi yang diwarna hitam seperti itu. Jadi dia, Oh, tapi ukurannya dia kecil-kecil gitu. Dan bulat-bulat tidak gitu hanya ya. warna putih saja. Nggih, Mhm. bulat-bulat tapi tidak sebesar yang di gambar PPT. Dia lebih kecil lagi. Dan itu Mhm. tidak dan itu eh, ada di bagian matanya, di leher, dan uh, beberapa merata di bagian badannya gitu. Dan tidak Mhm. hanya yang berwarna putih saja, tapi ada juga bintik-bintik warna hitamnya begitu, Dok. Nah, Mhm. yang saya tanyakan itu yang warna hitam itu apakah dia itu bekas dari dermatofitosis yang sebelumnya sehingga menjadi post inflammation atau bagaimana ya? Atau Hitamnya itu menurut beda? di mana ada pelayanan, Cok? Di dekanat. Uh, Di kapan ya, tuh? bukan. Jadi ini kan bukan pelayanan gitu, Dok. Jadi saya belajar untuk bersama dari Minpro Veterinary Holding, jadi ada kegiatan ngasih Oh, vitamin gitu ke sapi, dan kebetulan kami melihat ada dua sapi yang seperti itu gitu. oke. Itu Jadi yang saya langsung total-total tanyakan. hitam itu ada benjolannya atau enggak? Atau flat? Flat ya, Dok. Flat, Tidak oke. ada benjolan. Nggih, Tapi hitam, nggih, hitam. tapi Dan warnanya itu hitam. berbarengan juga sama yang warna putih. Jadi Mm-mm. saya agak bingung ini sebenarnya yang bagian mana gitu. Tapi pada Mm-mm. sapi yang lainnya itu tidak ada seperti itu. Jadi cuma dua sapi itu aja spesifik. Dan dia kebetulan punya anak, dan anaknya itu tidak tidak seperti ibunya gitu. Jadi saya kira itu bukan genetik atau gimana. Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk memastikan apakah dia ringworm dulu atau tidak kan gitu dulu ya, Cok ya. Nggih, Dok. Karena kan penyakit kulit sebenarnya klinisnya mirip-mirip tuh gitu. Nah, untuk memastikan sapinya masih di sana ya, Dea? Ya? Masih, Dok, yang Kok masih? yang agak gelap warna hitam itu. Oke. Cok. Eh, Kalau Cok memang berminat, kalau memang sapinya masih gitu, Cok bisa ambil sampelnya. Artinya biar ketemu aja sih jawabannya gitu. Pertama kan kita harus memastikan dulu apakah memang bentukan itu yang tadi Cok bilang flat ya. Flat, ada putih-putih seperti itu gitu. Apakah memang ringworm dulu satu pertama. Kalau memang ringworm, kenapa yang satunya bisa sampai berwarna hitam? Iya, karena seperti yang tadi Cok bilang itu dia mengalami post inflamasi. Jadi hiperpigmentasi post inflamasi itu bisa terjadi gitu. Cuman dipastikan dulu apakah memang penyebabnya ringworm dulu nih pertama gitu. Atau jangan-jangan memang ada penyakit lain yang menyebabkan dia menjadi hiperpigmentasi. Tuh, yang jelas warna hitamnya itu kita kategorikan ke hiperpigmentasi karena tadi Cok bilang kan flat ya. Betul, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Kalau Cok mau bisa ambil sampelnya mungkin Cok bisa diambil kemudian minta tolong ke kakak koasnya aja bawa aja ke lab interna atau di Bukit ada ini enggak? Ada mikroskop yang bisa dipakai gitu. Atau bawa ke lab interna gitu minta tolong aja diperiksakan. Temui aja saya dulu di situ. Nanti kan saya ingat nanti misalkan Cok yang datang atau siapa gitu kita cari tahu ini sapinya sebenarnya sakit apa sih? Waktu itu Cok nggak dilakukan pemeriksaan ya Cok ya, cuman ngasih vitamin aja ya. Nggih, kebetulan kami hanya memberikan vitamin, sama kebetulan juga di situ ada pemilik dari sapinya. Itu Mm-mm. juga ngasih makan dan lain sebagainya gitu aja, Dok. Jadi tidak ada pemeriksaan. Jadi mungkin next apabila dari kami ada mau memeriksa sapi untuk lebih dalam lagi, mungkin nanti saya hubungi dokter langsung ya, Dok. Boleh diambil sampelnya gitu. Cuman kan ambil sampel harus prepare juga. Misalkan mau ambil superficial skin scraping, berarti kamu harus bawa blade gitu ya. Bawa blade, bawa apa namanya? Plastik seal untuk nyimpan sampelmu gitu atau bisa juga diganti dengan tip acetate preparation jadi harus bawa selotip bening gitu masukkan aja ke dalam eh, plastiknya itu juga klip plastik itu gitu nanti bisa minta tolong ke kakak koasnya untuk minta tolong kak ini atau izin ke saya dulu mau memastikan ini apa ya gitu kalau kalau pengen belajar gitu ya cok ya.
Baik, terima kasih, Dok. Ada lain lagi yang ingin ditanyakan? Dok, izin bertanya. Nama? Perkenalkan saya Dihyang Ega Cynthia dari kelas C. Sebenarnya ini lebih ke penasaran aja sih dok, tadi untuk yang teknik dipping itu kan untuk setelah dipping pasti kan dikasih zat atau cairan atau obat untuk teknik dippingnya. Nah, setelah dipping itu kan pasti ada limbah dippingnya ya dok ya. Nah, untuk limbah dippingnya itu tuh akan mengkontaminasi lingkungan atau gimana ya dok ya? Itu saja sih dok. Untuk limbahnya? Ya. Apakah bisa mengkontaminasi lingkungan gitu? Nah, untuk yang ini sebenarnya tiap perusahaan harusnya mereka punya cara untuk bagaimana solusinya untuk membuang limbah pengobatan itu, karena jumlahnya kan pasti besar ya, banyak gitu ya. Tapi itu ada persentasenya loh ya Non ya, nggak yang pure cairannya misalkan malasion aja gitu, nggak, tapi ada persentasenya. Dia zat aktifnya itu dicampur dengan air tentunya gitu. Nah, untuk pembuangannya ini sih memang harusnya tidak boleh sembarangan barangkali ya. Ada mungkin treatment khususnya kadang-kadang untuk obat-obatan yang seperti itu gitu. Nah, untuk ini sih saya jujur saya nggak punya jawaban mereka membawa limbahnya itu kemana gitu. Harusnya sih mereka punya solusi untuk di mana sih ini dibuang gitu setelah digunakan gitu. Harusnya. Tapi memang bahannya sih tidak aktif yang seaktif yang zat aktifnya gitu, karena dia dicairkan non. Gitu. Jadi mungkin kalau dibuang pun kalau diencerkan lagi barangkali akan safe sih. Nah, itu saya nggak tahu mereka buangnya kemana. Jujur saya nggak tahu. Oke, terima kasih dokter. Ya. Ada lagi? Izin bertanya dok. Ya. Jadi ini terkait luka begitu dok di babi. Jadi nama dulu. Oh ya maaf dok. Saya Gama dari kelas D dok. Gama. Ya. Oke. Jadi lalu itu pernah saya lihat jadi di babi itu ada seperti luka ulcerasi atau ya ulcerasi ya kayaknya yang paling ada bintik-bintik begitu dokter. Kadang juga keluar tidak terlalu berdarah tapi kadang ada darahnya sedikit begitu sih dok. Sepertinya memang agak dalam. Lalu kemudian kadang diberi oli dok, oli bekas. Ya, kadang katanya. Ini kasus apa nih? Sapi atau hewan kecil? Di babi dok. Oh, di babi ya. Ya. Oke. Nah ternyata kadang untuk terapinya itu dikasih oli bekas dan bisa dicampur juga minyak kelapa. Nah kira-kira saya penasaran saja dok, kalau dari sudut pandangnya dokter, apakah itu diperbolehkan dan apakah memang direkomendasikan atau seperti apa dok? Penggunaan oli ya. Ini sering banget ada yang nanya sebenarnya, karena memang cukup banyak juga yang melakukan hal ini baik di hewan besar maupun di hewan kecil ya. Jadi solusinya kok penyakit kulit itu dikasih oli gitu. Kalian apalagi oli bekas ya, pasti oli bekas yang dipakai, nggak mungkin oli yang baru kan. Nah, kalian tahu oli itu apa kan? Isinya apa kan, keluar dari mana dia kan? Ya Gama ya. Kira-kira isinya apa Gama? Apanya dok? Maaf lewat. Oli. Kan Gama nanya oli tuh, oli bekas yang dipakai kan. Nah, oli bekas itu biasanya kita dapetin dari mana, Gama? Oh, biasanya dari bengkel sih dok, atau enggak dari mobil gitu yang udah. Iya, artinya kan itu habis bekas dari mesin ya. Iya, betul dok. Bahan kimia yang sifatnya logam-logaman menurut saya ya. Iya, betul dok. Artinya karena sudah bercampur kan dia, kecuali oli yang murni atau yang baru gitu. Ini kan sudah yang bekas gitu. Artinya sebenarnya banyak unsur yang tidak bagus sebenarnya di situ, makanya dikeluarkan kan, harus diganti kan olinya. Nah, sekarang yang bekas ini yang tadinya dibuang digunakan tuh untuk hewan hidup gitu.
Kebayang nggak sesuatu yang dibuang, yang sudah jelek itu kemudian digunakan pada hewan hidup? Secara teoritis atau secara logisnya. Nggak bagus sebenarnya kan? Iya sih dok, betul. Ya, jadi sebenarnya kalau secara eh, secara apa saya bilang ya, secara keilmuan gitu ya, karena memang belum ada yang melakukan riset terkait dengan penggunaan oli bekas itu ya, dan memang kalau secara logisnya lagi kita pikir seperti yang tadi gitu, itu cairan yang sudah bekas. Oleh karena itu dia harus diganti gitu kan, rutin diganti pada sepeda motor ataupun pada mobil gitu. Sekarang kita aplikasikan sesuatu yang harusnya dibuang itu untuk hewan gitu yang notabene ini hidup nih walaupun pada kulit aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, bisa sih memang kalau secara logis lagi kita pikir nih bisa sih dia mematikan agen yang ada di sana. Biasanya yang paling sering digunakan kan pada kasus-kasus ektoparasit nih gitu ya. Entah matinya memang kalau di kulit itu ditutupin sama oli karena dia sifatnya minyak, artinya menutupi permukaan kulit sehingga si ektoparasitnya tidak bisa bernafas ataupun memang masuk ke badannya ektoparasit itu sendiri sehingga dia juga bisa mati gitu. Secara logisnya kita mikir memang bisa gitu. Tapi apakah aman? Kembali lagi ke sana. Tapi apakah aman gitu? Apalagi mungkin tadi seperti yang em, Gama bilang gitu, kalau sudah muncul ulcer, artinya kalau ulcer itu kan sudah dermis ya. Di dermis artinya sudah terbuka gitu. Dermisnya sudah rusak. Di dermis ada apa? Ada pembuluh darah di situ. Nah, ketika zat aktif yang tanda kutip sudah tidak bagus itu masuk ke pembuluh darah dan ini dibawa ke seluruh tubuh diedarkan, akan ada sesuatu yang terjadi tentunya. Begitu. Kalau sudah sampai di dermisnya gitu. Kalau mungkin masih di epidermis saja oke, tapi kita apakah yakin tidak sampai masuk ke dermis? Itu karena kita nggak pernah tahu yang namanya luka-luka yang sifatnya mikro gitu kan, yang kita bisa lihat kan cuman luka-luka yang sifatnya makro ya, itu apalagi sampai ulcer itu udah jelas banget itu dermisnya udah kebuka dan memungkinkan artinya bahan-bahan aktif yang ada di oli bekas itu masuk ke pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh, entah di mana entar nyantolnya gitu kan, menyebabkan masalah gitu. Gitu. Jadi saran saya, kalau saya ya sebagai seorang dokter sih jangan deh pakai yang oli-oli bekas seperti itu gitu. Mungkin memang bisa membunuh si agennya, si ektoparasitnya dengan cara yang seperti tadi gitu. Tapi takutnya nanti si hewannya yang tidak aman gitu, tanda kutip tidak aman gitu ya, karena takutnya zat aktifnya ini akan menyebar secara sistemik di dalam tubuhnya dia. Kita nggak pernah tahu. Gitu, Gama. Oke, terima kasih dok. Jadi secara keilmuan sebenarnya belum bisa dapat dibuktikan ya dok. Ya, karena memang belum pernah sih saya membaca atau yang melakukan riset tentang itu gitu. Karena secara animal welfare pun kan sebenarnya tidak animal welfare Gama, karena itu oli bekas. Ya betul dok. Ya, tapi memang orang di pedesaan sana gitu, karena dari mulut ke mulut, oh ini pakai ini bisa, pakai ini bisa. Memang mungkin secara teoritis Ya, atau betul, secara logis kita pikir bisa memang mematikan ektoparasitnya, tapi tingkat keamanannya kita nggak tahu gitu. Dan mereka kan nggak mikir sejauh itu ya gitu ya Gama ya. Tuh, tapi kitanya sih yang sebagai dokter sih harusnya berpikir sampai di titik itu gitu. Apakah aman oli bekas itu gitu. Begitu. Jadi secara medis sebenarnya sih saya nggak rekomen gitu. Mending pakai minyak kelapa, oke, lebih safe kan gitu. Lebih natural. Dan memang harus yang baru ya, jangan jangan pakai yang sifatnya yang apa yang kayak oli gitu kan, memang zat-zat kimia yang apalagi yang bekas kayak gitu ya. Gitu ya Gama ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Ada lagi? Tidak? Oke, saya nggak jadi deh ngasih kuis karena kalian sudah mau nanya juga sudah aktif tadi ya. Jadi saya batalkan deh kuisnya ya. Nanti tolong siapa Adi sama Gigi ya. Permintaan yang saya minta ya tadi Adi, Gigi. Baik, Dok. Nanti dikirim ke saya ya. Siap, Dok.
Jadi siapa-siapa yang ada, siapa-siapa yang tidak ada gitu. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, nanti setelah liburan kita ketemu untuk diskusi ya. Jadi kalian tolong dipelajari 6 penyakit yang tadi itu. Setiap orang mempelajari 6 penyakit itu, nanti kita akan diskusi di kelas gitu. Jadi kalian duduknya nanti pada saat itu sudah per kelompok ya, per kelompok menurut pembagian kelompok tadi. Tapi kita tidak akan presentasi, summary-nya aja, kemudian kalian baca, belajar, nanti kita diskusi di situ gitu. Offline ya, saya harapkan offline sih saat itu. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup kuliah pada siang hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua, kelas C dan D. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang Muslim, dan selamat merayakan Hari Raya Nyepi bagi yang Hindu, gitu ya. Dan selamat berlibur bagi yang tidak merayakan keduanya gitu, karena liburannya cukup panjang ya dia. Adi pulang di? Tidak pulang, Dok. Oh, tidak pulang. Terus Adi mau ngapain di Bali di? Nyepi nanti mau volunteer di Wildlife Rescue Center, Dok. Di mana? Di Tabanan, Dok. Life Rescue Center. Ya. Apa itu? Terkait apa? Terkait apa? Itu pusat penyelamatan satwa, Dok. Oh, masih terkait vet-vetnya ini. Saya Iya, kira Dok. ada kaitannya dengan Hari Raya Nyepi gitu. Tidak. Tapi nggak boleh ngapa-ngapain loh di hari Nyepi itu. Kamu nggak boleh keluyuran loh. Itu, Dok, apa namanya, tempatnya itu emang terisolasi dia. Jadi pekerjanya kan pada nyepi mereka. Jadi Terus? butuh volunteer buat ngasih makan hewan-hewan di sana, Dok. Oh gitu. Oke deh. Nggak sendiri tapi kan? Oh, enggak, Dok. Oke, yang penting ada temennya ya. Karena ya kebayang sendiri nyepi gitu di tempat yang terisolasi gitu kan. Itu jadi ingat-ingat film horor gitu. Oke. Oke, kita tutup aja kuliah pada siang hari ini ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di kuliah yang pertemuan kedua ya. Selamat siang, selamat berlibur. Terima kasih banyak.